Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Puspitasari dengan NIM B1A1230098. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang subjek dan sumber hukum perdagangan internasional. Saya akan menjelaskan tentang subjek hukum perdagangan internasional. Subjek hukum perdagangan internasional adalah pemegang hak dan kewajiban yang memiliki kapasitas menurut hukum perdagangan internasional. Subjek hukum perdagangan internasional dibagi menjadi 4. Yang pertama ada negara. Negara merupakan satu-satunya subjek hukum yang memiliki kedaulatan yang memiliki kewenang untuk menentukan dan mengatur segala sesuatu di wilayahnya. Negara berperan baik dalam pembentukan organisasi atau perdagangan internasional di dunia. Negara juga bersama-sama dengan negara lain mengadakan perjanjian internasional untuk mengatur transaksi di antara mereka. 2. Organisasi perdagangan internasional. Organisasi perdagangan internasional merupakan kumpulan negara yang dibentuk oleh kesepakatan negara-negara dalam sebuah perjanjian internasional. Organisasi internasional ini berperan sangat penting dalam membentuk dan mengembangkan pengaturan perdagangan internasional. Pada dasarnya, organisasi internasional dalam bidang perdagangan internasional dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, organisasi internasional antar pemerintah atau publik. Dari segi hukum perdagangan internasional, organisasi seperti ini lebih banyak bergerak sebagai regulator. Dalam kapasitasnya, organisasi ini lebih banyak mengeluarkan peraturan yang bersifat rekomendasi. Organisasi di bawah PBB seperti UNTRAL atau UNSTAD. Yang kedua, organisasi internasional non-pemerintah. Peran penting NGO adalah mengembangkan aturan-aturan hukum perdagangan internasional. NGO berhasil membentuk berbagai bidang hukum perdagangan internasional. Organisasi yang dibentuk NGO adalah ICONTRAM dan UCP. Yang ketiga ada individu. Individu atau perusahaan adalah pelaku utama dalam perdagangan internasional. Aturan-aturan hukum yang dibentuk oleh negara bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan yang dilakukan individu. Individu merupakan subjek hukum yang sifatnya hukum perdata. Selain individu yang memiliki sifat hukum perdata, terdapat ada perusahaan multinasional dan bank yang memiliki sifat tersebut. A. Perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional berperan karena kekuatan finansial yang memiliki sehingga hukum perdagangan internasional berupaya mengaturnya. Perlunya aturan yang mengontrol perusahaan internasional adalah untuk menjabatani perbedaan kepentingan. Kepentingan dari negara tuan rumah apabila negara berkembang sangat berharap perusahaan multinasional untuk masuk ke wilayah negaranya untuk mendapatkan kontribusi bagi pembangunannya. Yang B adalah bank. Bank digolongkan dalam subjek hukum perdagangan internasional dalam arti yang terbatas. Bank sebagai subjek hukum penting karena tanpa bank perdagangan internasional tidak bisa berjalan. Bank banyak berperan penting dalam memfasilitasi pembayaran antara penjual dan pembeli. Bank juga berperan penting dalam menciptakan aturan-aturan hukum perdagangan internasional, khususnya dalam mengembangkan hukum perbankan internasional. Bank
bukan pelaku utama perdagangan internasional, namun bank menciptakan suatu praktek kebiasaan yang mengikat yang berhubungan dengan bank. Materi yang kedua ada sumber hukum perdagangan internasional. Adapun yang menjadi sumber hukum perdagangan internasional yaitu 1. Perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum yang terpenting. Secara umum, perjanjian internasional terbagi ke dalam 3 bentuk, yaitu perjanjian multilateral, regional, dan bilateral. Perjanjian multilateral adalah kesepakatan yang tertulis mengikat secara dua belah pihak atau negara dan tunduk pada aturan hukum internasional. Perjanjian regional adalah kesepakatan-kesepakatan di bidang perdagangan internasional yang dibentuk oleh negara-negara yang tergolong atau berada dalam suatu regional tertentu. Misalnya, perjanjian pembentukan ASEAN Free Trade Area atau AFTA di Asia Tenggara. Suatu perjanjian dikatakan bilateral ketika perjanjian tersebut mengikat dua subjek hukum internasional. Yang kedua ada hukum kebiasaan internasional. Dalam studi hukum perdagangan internasional, sumber hukum ini disebut juga lex mercatoria atau hukum para pedagang. Ketentuan lex mercatoria dapat ditemukan antara lain di dalam kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dan dituangkan dalam kontrak-kontrak perdagangan internasional. Misalnya berupa klausul-klausul kontrak standar atau kontrak-kontrak di bidang pengangkutan. Prinsip-prinsip hukum umum. Sumber ini akan dimulai ketika hukum perjanjian dan hukum kebiasaan internasional tidak memberi jawaban atas suatu persoalan. Beberapa contoh dari prinsip-prinsip hukum umum antara lain prinsip itikat baik, prinsip pacta sunt servanda, dan prinsip ganti rugi. Yang keempat, putusan-putusan badan pengadilan dan doktrin. Sumber hukum ini dalam hukum internasional tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, seperti yang dikenal dalam sistem hukum common law. Jadi, ada semacam kewajiban yang tidak mengikat bagi badan-badan pengadilan untuk mempertimbangkan putusan-putusan peradilan sebelumnya. 5. Kontrak. Sumber hukum perdagangan internasional yang sebenarnya merupakan sumber utama dan terpenting adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pedagang sendiri. Kontrak tersebut adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, kontrak berperan sebagai sumber hukum yang perlu dan terlebih dahulu mereka jadikan acuan penting dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam perdagangan internasional. Yang keenam ada hukum nasional. Hukum nasional sebagai sumber hukum perdagangan internasional tampak dalam uraian mengenai kontrak. Peran hukum nasional akan mulai lahir ketika timbulnya sengketa sebagai pelaksanaan dari kontrak. Dalam hal demikian, pengadilan atau badan arbitrase pertama-tama akan melihat klausul pilihan hukum dalam kontrak untuk menentukan hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketanya. Kesimpulan,
Kesimpulan dari subjek hukum perdagangan internasional adalah pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam transaksi perdagangan antar negara. Subjek hukum terdiri dari negara, organisasi perdagangan internasional, individu, dan perusahaan multinasional dan bank. Sumber hukum perdagangan internasional adalah mencakup berbagai aturan dan prinsip yang mengatur transaksi antar negara. Sumber tersebut dapat dibagi menjadi perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan-putusan pengadilan dan doktrin, kontrak, dan hukum nasional. Terima kasih. Sekian, apabila ada salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.